Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farah Zafira Akila dengan NIM 08012825300049. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 3, yaitu buatlah program yang dapat mengecek apakah angka yang diinputkan oleh user adalah sebuah bilangan sempurna, bilangan defisien, atau abundan. Gunakan fungsi iteratif. Nah, penjelasan pada bilangan sempurna yaitu bilangan sempurna adalah bilangan bulat positif yang total angka dari pembaginya sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu n modulo i sama dengan 0, sama dengan angka yang dicek. Kemudian contoh masukannya adalah 6. Nah, angka pembagi dari 6 adalah 1, 2, dan 3. Nah, maka penjumlahan dari 1, 2, dan 3 itu 6. Nah, karena totalnya sama dengan angka yang dimasukkan, jadi 6 adalah bilangan sempurna. Kemudian pada penjelasan bilangan defisien yaitu total dari pembagi kurang dari bilangan itu sendiri, dan penjelasan abundan yaitu total dari pembagi lebih dari bilangan itu sendiri. Nah, untuk programnya, nah di sini untuk ada logika programnya dulu. Nah, di sini pertama-tama program dimulai, kemudian program mendeklarasikan variabel n bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan yang akan diinput. Setelah itu program menunggu memasukkan nilai. Program memanggil fungsi jumlah pembagi n untuk menghitung jumlah seluruh pembagi dari bilangan tersebut selain dirinya sendiri, di mana di dalam fungsi tersebut dilakukan deklarasi variabel jumlah yang digunakan untuk menampung hasil penjumlahan pembagi. Program kemudian melakukan perulangan dari 1 hingga kurang dari n, dan pada setiap iterasi akan dilakukan pengecekan apakah nilai i merupakan pembagi dari n dengan menggunakan operasi modulo. Jika n habis dibagi i, maka nilai i akan ditambahkan ke dalam variabel jumlah. Dan proses ini akan terus dilakukan hingga seluruh kemungkinan pembagi diperiksa. Kemudian fungsi mengembalikan nilai total pembagi tersebut. Setelah nilai jumlah pembagi didapatkan, program menyimpan ke dalam variabel total. Program melakukan proses pengecekan, yaitu jika nilai total sama dengan n, maka bilangan tersebut masuk bilangan sempurna. Jika nilai total lebih kecil dari n, maka bilangan tersebut masuk ke bilangan defisien. Dan jika nilai total lebih besar dari n, maka bilangan tersebut termasuk bilangan abundan. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, hasil ditampilkan pada layar dan program selesai. Nah, pada programnya, sini menggunakan include iostream dan using namespace std. Dan di sini ada fungsi jumlah pembagi bertipe integer. Kemudian deklarasikan yaitu variabel jumlah yang diinisiasikan dengan 0. Kemudian melakukan perulangan menggunakan i sama dengan 1, i kurang dari n. Dicek eh, apakah n modulo i sama dengan 0. Jika iya, maka menambah nilai jumlah ditambah dengan i. Kemudian jika tidak memenuhi, maka mengembalikan nilai jumlah. Nah, kemudian untuk fungsi main-nya, di sini mendeklarasikan n, variabel n, kemudian cetak tulisan yaitu masukkan angka, kemudian menunggu pemasukan nilai n dan disimpan ke variabel n, kemudian mendeklarasikan variabel total, yaitu total sama dengan jumlah pembagi, yaitu hasil dari fungsi ini. Kemudian dicek apakah total ini sama dengan n. Jika iya, maka cetak n yaitu bilangan sempurna, dan jika tidak, maka melakukan pengecekan yaitu eh, apakah total kurang dari n. Jika iya, maka n dicetak yaitu bilangan defisien, dan jika tidak yaitu lebih besar dari n, maka cetak n eh, bertulisan yaitu bilangan abundan. Di sini saya melakukan pengecekan, dan di sini untuk outputnya angka tadi pada soal yaitu 6. Nah, 6 adalah bilangan sempurna. Nah, 6 bilangan sempurna karena dia eh, merupakan karena dia habis yaitu n
modulo I sama dengan 0. Jadi dia adalah bilangan sempurna karena totalnya sama dengan jumlah pembagi. Total sama dengan N. Untuk lebih jelasnya, sini saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan 6 bilangan sempurna. Nah, baiklah di sini untuk penjelasan 6 bilangan sempurna, nah, itu N sama dengan 6. Ketika I-nya 1, I dimulai dari 1, I kurang dari N, 1 kurang 6, apakah 1 kurang dari 6? Ya. Nah, 6 modulo 1 sama dengan 0? Ya. Maka jumlah ditambah jadi jumlah yang awalnya 0, maka di 1, maka I naik ketika I 2, 6 modulo 2, ya, maka jumlahnya adalah 2, kemudian I 3, 6 modulo 3, 0, ya, maka jumlah nambah jadi 3, kemudian ketika I-nya 4, dicek apakah 6 modulo 4 sama dengan 0, ternyata tidak, maka eh, angka yang kita dapatkan dari jumlah yaitu ada 1, 2, dan 3. Kita tambahkan 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3, 6. Jadi total sama dengan N, N-nya jadi 6, totalnya 6 sama dengan 6, ya, maka 6 adalah bilangan sempurna. Nah, untuk bilangan yang lainnya, kita misalkan itu angkanya 8. Nah, maka 8 adalah bilangan defisien. Kenapa? Karena pas dicari, ketika kita mencarinya, maka dia adalah lebih kecil kurang dari N. Jadi totalnya kurang dari N. Kemudian untuk bilangan abundannya, ini kita masukkan 12. Nah, 12 adalah bilangan bundan. Inilah dia adalah kebalikan dari ini. Ini kan kurang dari, maka dia lebih besar dari N, maka dia adalah bilangan abundan. Nah, baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan soal nomor 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.